Halo semuanya, kenalin aku Nisa Amelia Putri. Aku dari KM4601 dengan NIM 15022203007. Di sini aku bakal ngejelasin materi pertemuan 10 yaitu komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal. Komunikasi antar pribadi adalah interaksi verbal dan non-verbal antara dua orang atau lebih dari dua orang yang saling tergantung. Komunikasi antar pribadi merupakan proses komunikasi yang terjadi antar individu atau antar perorangan dan bersifat pribadi, baik yang terjadi secara langsung tanpa media maupun tidak langsung dengan media. Komunikasi antar pribadi dipandang sebagai bentuk komunikasi paling sempurna. Selanjutnya ada tujuan komunikasi antar pribadi. Yang pertama ada to learn atau belajar, untuk belajar mengenal dan memahami diri sendiri dan juga orang lain. Memahami diri sendiri dan orang lain dapat diperoleh melalui interaksi yang dilakukan dengan orang lain dan bersedia membuka diri atau self-disclosure kepada orang lain. Yang kedua ada to relate atau berhubungan, membantu mengembangkan hubungan interpersonal seseorang, mengembangkan hubungan yang baik dengan orang lain. Komunikasi antar pribadi bisa mengurangi tekanan dan terhindar dari kesendirian. Tentu saja memungkinkan seseorang untuk saling berbagi dan lebih positif terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga ada to influence atau mempengaruhi. Mempengaruhi keberadaan orang lain. Biasanya untuk bisa mencapai tujuan komunikasi antar pribadi ini, seseorang harus menggunakan teknik komunikasi persuasif agar orang bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan sesuatu, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada to play atau bermain dan mencari hiburan untuk memperoleh kesenangan. Hal ini bisa memberi suasana yang lepas dari keseriusan, ketegangan, kejenuhan, dan sebagainya. Selanjutnya ada fungsi komunikasi interpersonal. Yang pertama ada informasi, yaitu pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penyebaran berita, data, gambar, fakta, pesan opini, dan komentar yang dibutuhkan agar dapat dimengerti. Yang kedua ada sosialisasi atau pemasyarakatan, yaitu penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai masyarakat yang efektif. Yang ketiga ada motivasi, yaitu mendorong orang menentukan pilihannya dan keinginannya, mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan tujuan bersama yang akan dikejar. Yang keempat ada perdebatan dan diskusi, yaitu menyediakan dan saling menukar fakta yang diperlukan untuk memungkinkan persetujuan atau menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai masalah publik. Yang kelima ada pendidikan, yaitu pengalihan ilmu pengetahuan sehingga mendorong pengembangan intelektual. Yang keenam ada memajukan kebudayaan, yaitu penyebaran hasil kebudayaan dan seni dengan maksud melestarikan warisan masa lalu. Yang ketujuh ada hiburan, yaitu penyebar luasan sinyal, simbol, suara, dan image dari drama, tari, atau kesenian, dan lain-lain untuk rekreasi atau kesenangan kelompok dan individu. Yang terakhir ada integrasi, yaitu menyediakan bagi bangsa, kelompok, dan individu kesempatan untuk memperoleh berbagai pesan yang mereka perlukan agar mereka dapat saling kenal dan mengerti, dan menghargai kondisi, pandangan, dan juga keinginan orang lain. Selanjutnya yaitu efektivitas komunikasi antar pribadi. Yang pertama ada keterbukaan, yaitu kemauan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima di dalam menghadapi hubungan antar pribadi. Kualitas keterbukaan mengacu pada 3 aspek dari komunikasi interpersonal. Yang pertama ada komunikator interpersonal yang efektif harus terbuka kepada komunikannya. Aspek kedua mengacu pada kesediaan komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang. Aspek ketiga menyangkut kepemilikan perasaan dan pikiran, di mana komunikator mengetahui bahwa perasaan dan pikiran yang diungkapkannya adalah miliknya dan bertanggung jawab atasnya. Yang kedua ada empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu dari sudut pandang orang lain melalui kacamata orang lain itu. Orang yang berempati mampu memahami motivasi dan pengalaman orang lain, perasaan dan sikap mereka, serta harapan dan keinginan mereka untuk masa mendatang sehingga dapat mengkomunikasikan empati baik secara verbal maupun non-verbal. Yang ketiga ada dukungan.
situasi yang terbuka untuk mendukung komunikasi berlangsung efektif. Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan di mana terdapat sikap yang mendukung. Yang kelima, ada sikap positif, di mana seseorang harus memiliki perasaan positif terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi, dan menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk interaksi yang efektif. Yang terakhir ada kesetaraan, yaitu komunikasi antar pribadi akan lebih efektif bila suasananya tersetara. Artinya, ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna, dan mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi interpersonal. Yang pertama ada sumber atau komunikator. Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. Yang kedua ada pesan. Pesan adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima pesan, dapat disampaikan melalui tatap muka atau melalui media komunikasi. Yang ketiga ada media. Media sendiri adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Yang keempat ada penerima. Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Penerima adalah elemen penting dalam proses komunikasi karena dialah yang menjadi sasaran prosesnya komunikasi. Yang kelima ada pengaruh atau efek, adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan sikap dan tingkah laku seseorang. Yang keenam ada tanggapan balik, adalah pesan yang dikirim kembali oleh penerima kepada pembicara. Dalam komunikasi antar pribadi selalu melibatkan umpan balik secara langsung, seringkali bersifat segera, nyata, dan berkesinambungan. Hubungan yang langsung antar sumber dan penerima merupakan bentuk yang unik bagi komunikasi antar pribadi. Yang terakhir ada lingkungan. Lingkungan adalah faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi, yaitu lingkungan fisik, psikologi, sosial budaya, dan juga dimensi waktu. Yang terakhir ada proses komunikasi antar pribadi. Yang pertama ada encoding, adalah suatu aktivitas internal pada diri komunikator untuk menciptakan pesan melalui pemilihan simbol-simbol verbal dan non-verbal yang disusun berdasarkan aturan-aturan tata bahasa serta disesuaikan dengan karakteristik komunikan. Dilanjutkan kepada komunikan. Komunikan menerima pesan. Aktivitas yang dikerjakan komunikan ialah decoding. Decoding merupakan kegiatan internal dalam diri komunikan. Melalui indera, ia mendapatkan macam-macam data dalam bentuk mentah, berupa kata-kata dan simbol-simbol yang harus diubah ke dalam pengalaman-pengalaman yang mengandung makna. Decoding adalah proses memberi makna. Hasil dari aktivitas decoding ini adalah respon, yakni apa yang telah diputuskan oleh penerima untuk dijadikan sebagai sebuah tanggapan balik terhadap pesan yang telah diterimanya. Respon dapat bersifat positif, netral, maupun negatif. Respon positif apabila sesuai dengan yang dikehendaki komunikator. Netral berarti respon itu tidak menerima ataupun menolak keinginan komunikator. Respon negatif apabila tanggapan yang diberikan bertentangan dengan yang diinginkan oleh komunikator. Mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih, dadah.